Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Kepribadian. Kembali lagi bersama saya, Nia, sebagai salah satu mentor dari Sekolah Kepribadian. Nah, di sini siapa nih yang baru pertama lihat video Sekolah Kepribadian? Aku. Atau mungkin ada yang sebelumnya sudah lihat video Sekolah Kepribadian juga dengan tema yang lainnya? Nah, mungkin teman-teman kalau mau upgrade soft skill baik di dunia pekerjaan atau seputar parenting dan anak-anak remaja, bisa langsung saja lihat di web kami yaitu sekolahkepribadian.com. Baik, kita masuk ke segmen yang pertama, tapi mungkin sebelum itu saya ingin menginfokan kira-kira kita akan membahas dengan tema apa ya. Nah, untuk tema kali ini memang khusus untuk kalian remaja masa kini nih. Pasti di dunia remaja gak asing dengan istilah pacaran atau percintaan gitu ya. Nah, siapa nih yang sedang merasakan benih-benih cinta? Khusus di segmen yang pertama ini kita akan belajar terlebih dahulu ya, mengenal awal-awal gimana sih fenomena cinta pada kehidupan anak ABG, anak baru gede. Nah, kita awali dengan pengertian dari cinta terlebih dahulu ya adik-adik ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu artinya adalah perasaan suka atau sayang. Nah, jadi kalau teman-teman udah mulai ada rasa suka ke lawan jenis, rasa sayang gitu ya, bisa jadi itu adalah tanda cinta. Nah, cinta itu merupakan emosi yang mengungkapkan kasih sayang kepada orang lain. Namun, artinya bisa beda-beda ya, setiap orang itu mengekspresikan cinta dengan cara yang berbeda. Dan hal itu tergantung dengan latar belakang dan pengalaman hidup mereka. Beberapa orang itu menunjukkan cinta dengan ingin selalu bersama, kemana-mana bareng gitu ya. Ke sekolah bareng, ke kantin bareng, ya kan? Siapa nih yang suka jalan bareng sama temennya? Nanti awas nih kalau jadian. Nah, hati-hati ya. Karena kita perlu mengetahui apakah dia itu beneran cinta atau hanya sekedar love bombing. Nah, itu nanti kita akan bahas di segmen-segmen berikutnya ya. Kita balik lagi ke cinta. Jadi, beberapa orang memang menunjukkan dengan cara yang berbeda. Dan cinta itu seringkali sulit dijelaskan dan bisa membuat seseorang itu bertindak di luar logika. Nah, biasanya sering kita dengar dengan istilah cinta buta. Maksudnya gimana sih cinta buta? Nah, seringkali kita itu memang kalau udah cinta sama orang, kita berani melakukan apapun yang kita miliki gitu ya, tanpa memikirkan mungkin akibat negatifnya seperti itu. Nah, seiring waktu, cinta itu juga bisa berubah loh teman-teman. Karena memang cinta itu tergantung dengan kondisi dan juga waktu. Yang dimana memang waktu terus berjalan gitu ya. Kan mungkin saat ini teman-teman yang masih SMP, SMA atau mungkin awal kuliah akan merasakan cinta mula-mula ya, atau cinta monyet biasanya kita kenal. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalau sudah mungkin bekerja, pasti teman-teman akan memaknai cinta dengan suatu hal yang berbeda. Nah, memang topik cinta itu nggak akan pernah habis ya teman-teman ya untuk dibahas, karena setiap orang mulai dari kecil hingga dewasa pasti memiliki pengalaman cinta yang berbeda. Oke, lanjut kita akan bahas mengenai karakteristik cinta. Oke, yang pertama, cinta itu pasti ada ketertarikan dan kekaguman. Nah, ketertarikan dan kekaguman atas perasaan cinta itu bisa terjadi karena adanya kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut atau suatu objek ya. Misalkan teman-teman suka bermain alat musik, suka banget main drum nih. Pasti teman-teman akan kagum dengan orang yang pinter main drum gitu ya, atau artis-artis terkenal gitu yang memang jago dan profesional main drum. Artinya kita melihat dari kelebihan alat tersebut. Nah, sama halnya kalau kita itu cinta sama orang, pasti kita akan melihat sisi lebihnya dari orang tersebut, baik fisik, sifat, kemampuan, dan mungkin kelebihan yang lainnya. Yang kedua, karakteristik cinta yaitu ada perasaan bahagia. Nah, ini pasti teman-teman kalau berada di samping orang yang disukai atau dicintai, pasti rasanya happy banget ya, hatinya itu berbinar-binar, berbunga-bunga gitu. Nah, mencintai dan dicintai itu dapat membuat seseorang memang menjadi bahagia, meskipun
tidak ada ukuran pastinya ya, dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun perasaan cinta itu dapat membuat seseorang menjadi lebih bahagia dalam hidupnya. Yang ketiga, karakteristik cinta yaitu adanya kasih sayang. Dari tadi kita memang membahas cinta ya, tapi dalam cinta itu pasti ada kasih sayang. Nah, kasih sayang ini merupakan karakteristik cinta yang paling umum. Manusia yang cinta terhadap sesuatu atau seseorang pasti di dalam hidupnya akan memiliki kasih sayang kepada orang yang dicintainya. Nah, kasih sayang itu bisa diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda ya. Mungkin dengan peduli, empati dengan orang tersebut, atau menolong gitu ya, memberikan hadiah dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik cinta yang keempat adalah kebaikan. Memang perasaan cinta itu pada umumnya akan membuat seseorang menjadi manusia yang lebih baik ya. Karena kalau kita itu punya hubungan dengan seseorang, pasti kita juga akan berpotensi untuk meningkatkan value diri kita menjadi lebih baik, atau minimal sesuai apa yang diharapkan dengan orang yang kita sukai. Dalam hal ini, cinta itu akan membuat seseorang lebih baik dalam berbicara, bersikap, serta lebih percaya diri. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf yaitu Lao Tzu dari Cina, cinta tanpa kebaikan itu tidak pernah ada. Oke, kita lanjut karakteristik cinta yang kelima, yaitu ada pengorbanan. Nah, pada umumnya manusia yang mencintai seseorang itu mereka akan rela berkorban demi kebaikan ataupun kenyamanan orang yang dicintainya. Nah, sebagai contoh, seorang ibu, nah ibu kalian sendiri guys, pasti akan mencintai kalian, mencintai anggota keluarganya. Dan ibu-ibu itu mereka rela berkorban baik dari nyawanya saat melahirkan, terus bekerja juga untuk membantu suaminya mencari nafkah, belum lagi merawat anak-anaknya. Nah, hal itu menjadi salah satu contoh bahwa cinta itu pasti ada pengorbanan. Nah, itu tadi karakteristik dari cinta ada 5. Sekarang kita lanjut, apa sih sebenarnya manfaat dari cinta? Yang pertama, ternyata cinta membuat kita bahagia. Nah, dari karakteristik tadi kan juga ada ya, bahwa orang yang memberikan cinta atau yang menerima cinta akan cenderung bahagia. Nah, sama nih di manfaat cinta. Dengan cinta kita bisa lebih bahagia. Nah, berdasarkan laporan dari The Harvard Mahoney Neuroscience Institute, mereka baru saja menjalin asmara yang mengalami lonjakan hormon stres kortisol, teman-teman. Nah, hormon ini menyebabkan penurunan mood. Nah, siapa nih yang sering mood swing gitu ya, sering bad mood? Nah, hal ini terjadi secara beraturan dan bersamaan dengan produksi serotonin. Nah, ini juga yang menjadi penyebab mereka yang sedang jatuh cinta merasakan hal tak menentu. Misalkan seperti gairah tapi bercampur dengan rasa cemas. Kemudian obsesi bercampur dengan rasa gugup. Nah, itu yang sering terjadi saat kita hendak menjalani hubungan percintaan dengan seseorang. Tingkat dopamin tetap meningkat meski kalian jatuh cinta pada usia dewasa. Namun kemungkinan besar kita akan melihat tingkat kortisol dan serotonin kembali normal yang membantu menenangkan diri kita dan melanggengkan hubungan tanpa hilangnya gairah atau mood yang baik. Nah, manfaat cinta yang kedua yaitu cinta mampu mengusir stres. Kalau kata Helen Rees, seorang yang merasakan ikatan cinta yang kuat, tingkat stres mereka akan menurun. Karena berada di hadapan seseorang yang memberi kami perhatian positif dan perhatian yang tulus, itu dapat menurunkan tingkat kortisol dan adrenalinnya. Selain itu, juga bisa menciptakan homeostasis yang lebih besar. Artinya apa sih? Jadi artinya bahwa zat kimia jahat dalam tubuh kita itu berada dalam kondisi yang seimbang. Dan kalau misalkan kita jauh nih dari orang yang kita cintai, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat mungkin ya, dan lalu kita itu hanya memikirkannya,
atau hanya berbicara by telepon gitu ya, atau mungkin by WhatsApp, video call, itu bisa mengusir rasa stres. Nah, jadi kalau kalian mungkin merasa kesepian ya atau merasa stres gitu, bisa nih video call keluarga kalian, pasangan kalian, atau mungkin sahabat kalian. Kita lanjut untuk manfaat cinta yang ketiga, yaitu cinta menghapus rasa cemas. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, ternyata kesepian itu dapat berakibat buruk pada kesehatan loh. Dari meningkatnya peradangan hingga mengaktifkan pusat rasa sakit. Makanya biasanya orang-orang yang kesepian itu mudah terkena penyakit gitu ya. Itu dari penelitian. Nah, perasaan kesepian itu menstimulasi kecemasan. Teman-teman kalau cemas tuh rasanya gimana sih? Pasti tidak tenang gitu ya. Terus ada perasaan khawatir yang berlebihan, perasaan takut yang terlalu besar gitu ya terhadap suatu hal. Nah, jadi dari rasa kecemasan ini itu dimediasi oleh neurotransmitter. Nah, itu kata Helen Rees. Ia juga menambahkan bahwa tingkat kortisol dan adrenalin itu meningkat saat seseorang itu merasa tidak aman dan merasa terancam. Namun kalau kita punya cinta gitu, punya kasih yang dekat dengan orang lain, dengan keluarga, dengan sahabat, itu bisa mengurangi rasa kecemasan. Manfaat cinta yang keempat yaitu cinta menumbuhkan perhatian. Jika seseorang itu udah punya rasa kasih sayang terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, maka ia akan melakukan apa saja yang bisa diperbuat untuk menunjukkan rasa cintanya itu ke seseorang. Rasa kasih sayang atau cinta itu selalu melahirkan kesediaan untuk perhatian dan berkorban. Nah, karena itulah maka muncul sebutan bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Manfaat cinta yang kelima yaitu cinta membuat panjang umur. Silahkan timbulkan cinta dalam diri sendiri, keluarga, sahabat, atau mungkin pasangan kalian ke depannya gitu ya. Karena menurut penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki pasangan ternyata hidupnya jauh lebih lama daripada orang yang single atau tidak memiliki pasangan, seperti itu. Jadi menghabiskan waktu seumur hidup sampai maut memisahkan itu ternyata lebih dari sebuah komitmen. Nah, di sini siapa nih dalam berteman atau saat dekat dengan lawan jenis gitu ya, ngedate-nya itu olahraga, makan makanan sehat. Siapa di sini nih yang seperti itu? Nah, itu merupakan model yang bagus juga gitu ya, supaya kita bisa saling menjaga baik kesehatan fisik kita, mental, dan juga jiwa kita. Oke, mungkin itu aja di segmen yang pertama mengenai fenomena cinta. Ya, kita sudah bahas mulai dari definisinya, karakteristik, dan juga manfaat. Nah, semoga di sini teman-teman juga bisa belajar banyak ya, apa itu cinta, bagaimana memaknai cinta gitu ya. Dan cinta itu ternyata bukan hanya sekedar untuk pasangan atau orang yang kita suka aja gitu ya. Tapi cinta bisa kita dapatkan dan bisa kita berikan untuk orang terdekat kita, baik keluarga, sahabat, ataupun saudara gitu ya. Gitu aja dari saya, terima kasih, sampai jumpa, salam sakti.